Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Angelina Priska Kalensun, selaku tutor pada matkul pemrograman berbasis desktop. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Azan Ishak dengan NIM 0535255178, jurusan Sistem Informasi dari UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan untuk memenuhi tugas 1 pemrograman berbasis desktop yang diberikan. Oke, sebelum kita memulai praktek ini saya akan membacakan soal-soal apa saja yang harus dikerjakan. Yang pertama, tugas ini adalah mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua adalah mampu mengimplementasikan array dan string dan metode. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, and nested if. Baik, untuk soal tugas ini pertama kita diminta untuk membuat aplikasi sederhana untuk sebuah restoran. Jadi dalam tugas ini kita harus membuat yang pertama input menu restoran. Di sini harus menggunakan data ini disimpan di sebuah array dan harus memiliki nama, harga, dan kategori. Kedua itu pemesanan. Jadi kita harus membuat program yang mungkin pelanggan untuk memesan makanan dan minimal berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita harus membuat menu-menu yang nanti pelanggan bakal kita masukin gitu. Nah, contohnya di sini ada formatnya nasi padang sama dengan 2. Jadi nasi padang untuk makanannya dan 2 itu untuk kuantiti jumlahnya. Yang ketiga adalah menghitung total biaya. Nah, untuk total biaya di sini kita harus membuat program untuk menghitung berapa sih biaya yang dibeli dari pelanggan dengan ada beberapa case tertentu. Yang pertama, jika diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan beli 100.000. Dan kedua adalah penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan yang terakhir adalah mencetak struktur pesanan. Nah, jadi itu ketika tadi biaya udah keluar, nah selanjutnya adalah proses untuk cetak pesanan. Jadi program ini mencetak struktur pesanan mencatatkan item menu yang dipesan jumlahnya, mulai dari harga per item, total harganya, dan total biayanya termasuk informasi pajak dan biaya pajaknya dan biaya pelayanannya. Oke, baik, berikut ini adalah kode Java untuk menjawab pertanyaan sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menjawab dengan step by step atau perlahan. Yang pertama adalah import Java dari scanner. Nah, fungsi ini itu adalah untuk memberi perintah mengimpor atau memasukkan library scanner dari Java. Nah, selanjutnya adalah kita membuat kelas untuk menyimpan informasi menu. Di sini kita membuat tiga nama atau kategori. Pertama, nama untuk nama makanannya, harga untuk harga makanan, dan kategorinya itu ada makanan atau minuman. Nah, berikutnya konstruktor untuk membuat menu, berikut menu string nama, integer harga string, dis nama, harga, kategori. Selanjutnya adalah public statement, yang di sini adalah untuk array menyimpan daftar menu. Nah, dari menu ini saya membuat ada 4 makanan, 4 minuman. Pertama nasi padang, nasi ayam goreng, serta ayam gado-gado, extra jus jeruk, kopi hitam, air mineral. Dan di sini untuk harganya masing-masing 25.000, 20.000, dan seterusnya. Dan kategori saya bisa kategorinya makanan dan minuman. Dan di sini adalah proses random book untuk lapisan void untuk menampilkan menu. Dan selanjutnya adalah proses makanan yang cetak struk. Di sini adalah prosesnya. Selanjutnya adalah metode untuk menampilkan daftar menu. Di sini sistem on print in daftar menu, nasi padang, nasi ayam goreng, sate ayam, gado-gado itu semua nanti bakal muncul pada bagian struk. Metode untuk menampilkan daftar menu ini ada sistem output in daftar menu makanan, nasi padang, ayam goreng, sate ayam, gado-gado, dan daftar menu minuman dan seterusnya ini bakal muncul pada saat running Java. Selanjutnya adalah metode untuk proses pesanan dan pesanan cetak struk. Nah, di sini kita coba mengguna agar bisa memasukkan nama pesanan dan jumlahnya. Di sini scanner input penggunaan new scanner, string buku tutup kurung, nama pesanan, ini nama pesanan untuk nama makanannya, dan jumlah. Ini dibatasi maksimal 4, dan jumlah pesannya juga dibatasi maksimal 4. Untuk item sendiri ini 0, tidak ada batasan. Selanjutnya adalah untuk menampilkannya adalah sistem print in, masukkan tekanan maksimal 4, format menu, jumlah, dan tekan enter untuk input selesai. Jadi nanti ketika kita selesai, kita memasukkan nama makanan dan kuantitinya kita enter. Jika tidak ada, nanti akan kita enter lagi bahwa itu pesanan akan selesai. Nah,
if jumlah pesanan item pesanan 0, nah maka sistem akan kembali lagi tidak pesanan dan akan kembali lagi untuk langsung ke proses pencetakan. Selanjutnya adalah total biaya awal tanpa penawaran. Nah, dalam program ini kita membuat program untuk menghitung total biaya awal dari nama pesanan, jumlah pesanan, dan jumlah item tuh tanpa embel-embel diskon dan potongan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat program cek kondisi penawaran total. Total ketika pemesanan 50.000 dan di bawah 99.000, maka akan mendapatkan minuman gratis. Jadi, kita membuat program ini agar ketika pengguna membeli makan dan minuman mencapai 50.000, maka dia akan mendapatkan 1 free minuman. Jadi caranya adalah if total biaya sebelum penawaran lebih dari 50.000 dan total biaya sebelum penawaran kurang dari 99.000, akan ada minuman. Nah, untuk tampilan menu pada pilihan gratis adalah nanti akan ada sebuah pop-up pilihan bahwa penawaran selamat, kamu akan mendapatkan 1 minuman dengan pembelian minimal 5.000. Nanti akan muncul nih pilihan-pilihan minumnya, ada es teh, jus jeruk, kopi hitam, dan mineral. Nah, nanti dalam pilihan ini pengguna akan menginput nomor saja antara 1, 2, 3, 4, dan enter. Nah, selanjutnya akan diproses, masuk, hitung total lagi, masuk ke struk, jadi nama pesanan, jumlah item pesanan, dan minuman gratis. Selanjutnya adalah cetak struk baru dengan tambahan free minuman. Maka struk itu akan mencetak dari isinya nama pesanan, jumlah item pesanan, dan hasil akhirnya dengan tambahan minuman gratis itu. Nah, selanjutnya adalah metode untuk memisahkan input pesanan menjadi nama dan jumlah. Nah, tadi kan kita pas mau masuk itu kan jumlah sama dengan 2. Itu kan masih jadi 1. Nah, di sini kita gimana cara memisahkan jadi jumlah angka jadi sendiri dan makannya di sendiri. Nah, caranya adalah static void pisahkan pesanan, string input, string nama pesanan, integer jumlah pesanan, integer index, string bagian sama dengan input split package. Nah, kita menggunakan if jika bagian length sama dengan 2, nama pesanan index, dan bagian 0 trim, nama menu. Jumlah pesanan index sama dengan integer, persen, bagian 1 trim, itu adalah jumlah. Nah, jumlah pesanan index sama dengan 0, berarti jika tidak ada jumlah tidak valid, maka akan keset ke 0. Selanjutnya adalah metode untuk menghitung total biaya awal tanpa penawaran. Nah, total ini akan adalah total biaya sebelum penawaran dan total biaya minuman. Di sini digunakan untuk cek kondisi penawaran. Pertama adalah static double, hitung total biaya, string nama pesanan, jumlah item. Double biaya total biaya 0, total biaya minuman 0. Di sini kita menggunakan rumus if karena kita tidak bisa menggunakan rumus looping. Jadi kita harus berubah satu-satu. Jika jumlah item 1, menu 1, cari menu dari nama pesanan 0, if menu 1 0, biaya 1, menu 1 harga, jumlah pesanan, total biaya, plus sama dengan biaya 1, if menu 1 kategori equals, ada objek minuman, total biaya minuman plus sama dengan biaya 1, dan seterusnya sampai 4. Oke, metode selanjutnya adalah untuk menghitung total biaya akhir dari penawaran. Nah, di sini tuh biayanya termasuk dari biaya yang asli, termasuk pajak, biaya pelayanan, atau ada diskon dan total akhirnya. Jadi pertama kita hitung total biaya pesanannya, yaitu if jumlah item lebih sama dengan 1, jika menu 1 cari menu dari nama pesanan 0, if menu 1 sama dengan 0 total biaya plus menu 1 harga dan jumlah pesanan, dan selanjutnya adalah kurangi biaya minuman gratis jika ada. Nah, ini untuk tadi yang 50, jika minimal 50.000, yaitu if disuruh minuman gratis dot is empty dalam tutup kurung, yaitu menu gratis sama dengan cari menu dari nama dan kurung menu gratis. If menu gratis sama dengan 0 total biaya plus strip menu gratis dan harga. Nah, ini adalah untuk menambahkan pajak 10%, yaitu double pajak sama dengan total biaya dikali 0,1 karena pajaknya adalah 10%. Untuk biaya pelayanan adalah dengan tambahan biaya pelayanan sama dengan 20.000. Total sebelum diskon adalah total biaya plus pajak plus biaya pelayanan. Diskon 10% jika di total. Nah, jadi untuk diskon 10% ini jika purchase di atas 100.000, maka kan diskon ini akan berlaku. If total
Jadi untuk kodenya adalah double diskon sama dengan 0 if total sebelum diskon di atas 100.000, diskon sama dengan total sebelum diskon dikali 0,1. Jadi untuk total akhir adalah total sebelum diskon dikurang diskon. Oke, selanjutnya kita coba membuat program untuk mencari menu berdasarkan nama. Di sini kan menggunakan subject menu, cari menu dari nama, string nama, if nama equals objek nasi padang, return daftar menu, dan seterusnya. Di selanjutnya adalah metode untuk mencetak struk pesanan. Nah, di sini struk pesanan mencantumkan item pesanan, jumlah, harga per item, dan total per item. Ini termasuk juga total biaya, pajak, biaya pelayanan, diskon jika ada, dan di total akhirnya. Ini juga termasuk tadi untuk minuman gratis akan ditampilkan sebagai tambahan dengan harga 0. Pertama kita membuat sistem void cetak struk pesanan, string nama pesanan, jumlah item, hasil dan minuman gratis. Sistem out print ln X ini garis, membuat garis karena ketika kenapa membuat garis agar untuk tampilannya agar mudah rapi dan enak dilihat. Selanjutnya adalah sistem ln struk pesanan, dan selanjutnya adalah tampil detail pesanan asli. Ini seperti sebenarnya menu 1 dari menu lama 2, 3, 4. Nah, selanjutnya jika ada menu gratis, ini juga masukkan tadi rumus tadi. Sistem out format persen minus 20 SD FB persen 8 off per item, totalnya adalah minimum gratis plus gratis tadi. Ini selanjutnya adalah rumus untuk menghitung total dan rincian biaya seperti format persen 20 SRP persen 8 titik OF garis miring N adalah dari total biaya pesanan, double per double, dan seterusnya. Oke, kita coba menjalankan Java-nya. Nah, ini adalah dari kode yang kita jalankan. Sini muncul dari daftar menu makanan, nasi padang 25.000, ayam goreng 20.000, sate ayam 30.000, gado-gado 15.000, dan seterusnya. Oke, untuk memesan makanan mudah saja. Pertama, contohnya kita akan memesan makanan nasi padang sama dengan untuk kita memesan 2 ditambah 1 air es teh untuk mendapatkan diskon minuman es teh. Pastikan namanya harus kapital sesuai dengan yang kita input tadi. Es teh 1, terus enter lagi. Nah, karena tadi kita untuk pemilihan 50.000 dan 50.000 termasuk minuman ini dapat free es teh, nanti kita akan muncul penawaran seperti ini. Di sini saya contoh akan memilih 4 air mineral, enter. Nah, begini adalah contoh struk pesanannya dari makanan sepadang, es teh, air mineral dari harga 25.000, 5.000. Dan air mineral ini ada gratis maka ditulis 0. Sehingga total biaya pesanannya 52.000, 5.000 dengan pajak 5.200, biaya pelayanan 20.000 dengan total akhir 77.200. Oke, selanjutnya contoh jika cash untuk 10% nya potong 10%. Contoh saya memesan sate ayam 5, es kopi hitam 5, enter. Nah, untuk ke selanjutnya akan muncul untuk biaya tambahan diskon 10%. Jadi sehingga total menjadi 206.100. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.